masing-masing akun. Jadi beda ya. Ref di buku besar itu adalah halamannya. Ya, ref itu kan reference. Supaya kalau kita mau mencari ya, misalkan terjadi selisih. Ketika mencari kita gampang mencarinya. Mengacu atau merujuk kemana? Oh, ini merujuknya ke Jurnal Umum halaman 1. Ini Jurnal Umum halaman 2. Mungkin nanti ada Jurnal Umum halaman 3 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian debit dan kredit dimasukkan di kolom yang sesuai. Saldonya dibagi 2, jadi ini dinamakan buku besar 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Ya, 4 kolom. Debit, kredit, kemudian saldonya dibagi 2, debit dan kredit juga. Ya. Nah, saldonya tentu saja kalau di sini 13.100, di sini juga 13.100. Ya. Terus kemudian sebentar. Oh, sorry, saya salah ya. Kasnya bukan 13.100 tapi 48. Saya salah masukin. Sorry ya. Sorry. Makanya saya bingung nih. Oke, nanti bisa Nanti saya ubah ya. Oh, sorry, benar. Ini kas ya, bukan investasi. Ini kas, sorry. Bukan modal piknik ya, tapi kas. Benar. Sorry, saya jadi nggak konsen nih kalau misalkan ngajarnya barengan sama anak saya belajar. Oke, ini ya, 13.100 dimasukkan sini. 13.100, kemudian sewa ruangan 4.800, tentu saja debit dan kredit jadi dikurangi. Ya, ini berkurang lagi. Kemudian ini bertambah karena ada pembayaran jasa di muka. Nah, terus kemudian sampai ke bawah. Nah, kolom kreditnya ini kosong dong, Bu, gitu ya. Nggak apa-apa, memang seperti itu. Justru kalau kas kan saldo normalnya di debit. Kalau ada saldo di kolom kredit, justru malah ada kesalahan. Ya. Karena kalau misalnya kalau kasnya di sini saldonya sampai 0, kemudian ada pengeluaran, berarti kan aneh. Uangnya nggak ada, kok bisa ada pengeluaran. Ya, jadi pasti kalau kas saldonya di debit. Ya, kita lihat yang lain. Piutang usaha di debit. Ya, jadi sesuai dengan saldo normal. Saldo normalnya itu akun tersebut bertambahnya di mana? Ya, perlengkapan, sewa dibayar di muka semuanya di debit. Kita lihat utang usaha, utang di kredit. Ya, ada utang 800, kemudian dibayar. Ya, oke. Terus kemudian di sini utang gaji masih kosong, pendapatan di kredit, ya. Pendapatan jasa diterima di muka kan merupakan utang, jadi kredit. Pendapatan jasa juga kredit. Ya. Penarikan atau price di debit. Ya, beban semua di debit. Ya, gitu ya. Jadi kolomnya memang diisi berdasarkan yang saldo normalnya. Ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana saya bilang ini perbandingan. Ini yang 3 kolom. Ya. Sebentar. Biar Oke. Nih, ya, biar agak jauh. Yang sampai kolom H ini merupakan buku besar 3 kolom. Kenapa disebut 3 kolom? Karena ada kolom debit, kolom kredit, kolom saldo. Jadi saldonya hanya 1 kolom, tidak ada debit kredit, tapi ada keterangannya di sini. D atau K. Begitu. Ini buku besar 3 kolom. Ya. Sedangkan buku besar 2 kolom ini agak mirip dengan bentuk T. Jadi debit dijumlahin, kredit dijumlahin, baru ini saldonya. Ya. Ini saldonya nih. Ini tadi yang 3 kolom saldonya di sini. Ya. Ini yang 2 kolom saldonya di sini. Saldonya harusnya di posisi debit. Ya. Saldonya di posisi debit, bukan di kredit. Oke. Ini saldonya di sini. Ya. Nah, saldo dari masing-masing akun
kemudian direkap di neraca saldo. Pernah lihat ya, pasti ya, neraca saldo ya. Di buku juga ada, di buku di ini, di materi, ya di sini. Ini materi ini juga ada di sini bentuknya, ya. Sebentar. Ini jurnal, ya. Ini buku besar, di sini ada, ya 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom juga ada di sini. Nah ini neraca saldo, ya. Pasti pernah membuat waktu itu karena saya lihat tugasnya di kelas 11 sudah pernah membuat. Nomor akunnya ditulis, nama akunnya ditulis, diurutkan ya. Kemudian apakah saldonya di debit atau di kredit dan totalnya. Oke, apakah ada pertanyaan? Tugasnya hari ini sampai di situ. Apakah ada pertanyaan? Bu, kalau yang keterangan itu wajib ditulis juga, Bu, di yang punya. Tidak usah. Kalau misalnya kalian membuat yang bentuk T, tidak usah dibuat. Ya. Kalau yang mau yang sederhana bentuk T. Ya. Tidak wajib. Bisa juga pakai yang T, Bu. Apa? Bisa juga pakai yang Boleh. T. Boleh pakai yang T. Saya tidak ajarkan lagi karena pernah ya, waktu di kelas 10 saya lihat tugas-tugasnya kan juga di kelas 11. Saya lihat pernah buat di kelas 11. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada boleh melanjutkan membuat buku besar dan neraca saldo. Ya. Memang waktunya ada 22 menit ya. Kalau misalkan tidak selesai, saya kasih waktunya sampai nanti malam ya. Jadi boleh mengerjakannya setelah selesai KBM ya, sore misalkan mau istirahat dulu atau agak malam juga boleh ya. Iya, tadi itu sudah ditanyakan sama Pinkan ya. Tadi apa namanya, tidak usah diisi, tidak apa-apa ya. Oh, itu persamaan dasar akuntansi, beda ya. Ini jurnal. Karena ya, kan persamaan dasar akuntansi itu tidak digunakan di perusahaan. Itu untuk belajar. Jadi sebagai pemula ya, kita belajar mulai dari persamaan dasar akuntansi. Nah, dari persamaan dasar akuntansi kemarin kan ada apa saja, kemudian yang saya tulis di papan tulis kemarin ya. Kemudian beban dan drive dipindahkan ke sisi aktiva sehingga aktiva, beban dan drive itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Sedangkan utang, pendapatan dan modal ya itu bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, itu kita mulai dari patokan itu kita membuat jurnal karena yang dilakukan oleh perusahaan adalah membuat jurnal, tidak membuat persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu buat belajar, ya. Jadi transaksi memang bisa saja perusahaan membuat persamaan dasar akuntansi juga bisa, tetapi kan tidak simpel, ya. Karena itu bentuknya nanti melebar begitu dan banyak space yang tidak terpakai, ya. Maka itu buat latihan belajar yang transaksinya hanya sedikit. Begitu, ya. Jadi beda ya, yang waktu itu keterangannya hanya untuk yang di kolom modal saja, itu untuk persamaan akuntansi. Tapi kalau untuk jurnal itu keterangan dibuat ya. Jadi saya juga pernah waktu itu kerja di perusahaan, jadi membuat keterangan supaya nanti ketika diposting ada keterangannya sehingga pihak lain yang membaca apa hasil pekerjaan kita itu bisa tahu ini transaksinya transaksi apa sih begitu
ya. Tapi karena ini kita lagi latihan supaya tahu, saya buat yang lengkap supaya tahu sebenarnya bagaimana. Begitu. Ya. Kalau misalnya mau membuat yang 4 kolom atau yang 3 kolom dan 2 kolom, tapi keterangannya tidak diisi, juga boleh. Ya. Tapi kalau misalnya, nanti kan ini dikumpulkan di portofolio, mau di lengkapi, juga silakan. Begitu. Ya. Oke, pengalaman saya, portofolio ini sangat membantu sekali untuk penilaian karena 50% dari portofolio, 50% dari ujian, ya. Bahkan waktu itu yang ujiannya belum mencapai KKM, ya, ketika digabung-gabung semua dengan portofolio, hasilnya itu tahun lalu 8 orang tidak ada yang remedial, tidak ada yang di bawah KKM hasilnya waktu itu. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan Iya, Bu. lagi? Maaf, Bu. Sebelum, ya, mau tanya pinggan? Kalau yang ref-nya itu, Bu, yang di jurnal itu harus yang halaman 1, halaman 2 gitu atau bisa disesuaikan sama yang PDF yang kemarin? Iya, kalau yang di jurnal, kan tadi kan beda nih, pinggan lihat ya. Kalau yang di jurnal, ref-nya itu ini, kas 11, piutang 12, perlengkapan 13, peralatan 18, ya, modal 31. Jadi ini kode akun yang ada di soal. Kalau yang di jurnal. Sedangkan kalau yang di buku besar atau ledger, ya, kas di sini ditulisnya di sini kodenya. Nah, sedangkan ref-nya ditulis transaksi tersebut diposting dari jurnal yang halaman berapa. Begitu. Ya. Oh, oke, Bu. Ya, jadi Makasih. ada perbedaannya ya di situ ya. Ini kalau menggunakan yang 2 kolom, 3 kolom, dan 4 kolom. Tapi kalau yang menggunakan bentuk T itu tidak usah ya, karena kalau bentuk T kan hanya seperti ini. Sebentar. Ya, nih misalnya begini. Nih. Ya. Misalnya seperti ini, ya. Di sini. Ini kan tulisnya sini kan kas. Boleh, misalkan gini, biasanya mau ditulis di tengah kas boleh. Nah, di sini, nomornya di sini. Nah, begini. Ya. Kas di sini nomornya 11. Nah, nanti baru di sini tulis di sini 1300. Ya. 1300. Terus kemudian di sini 4800. Kemudian di sini 1800. Kemudian di sini 5000. Di sini 1800. Di sini 4800 dan seterusnya. Ya. Ini kalau menggunakan bentuk T. Ya. Tidak menuliskan ref ya. Biasanya suka ada yang menambahkan di sini tanggal ya. Tapi yang simpel seperti ini. Ya, nanti dijumlahkan yang kiri sama yang kanan. Lebih banyak jumlahnya. Ya, karena kan tadi nanti dicari selisihnya. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jangan mengerjakan di jam pelajaran yang lain ya. Karena sudah ada beberapa kali bilang siswa ini telat karena mengerjakan tugas yang pelajaran sebelumnya. Ya, kan saya kasih waktunya sudah sampai tidak di jam 8:05 ini. Oke? Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya hentikan ya presentasinya. Ya.
boleh melanjutkan untuk membuat, tugas ini, ya.